tidak dipungkiri, tidak bisa kita bilang nggak mungkin dia bisa terlahir sebagai manusia, tergantung kondisi perbuatannya. 老师讲一个人生的经验给你们听。 Lalu akan bagi satu pengalaman sebagai kehidupan manusia buat kita. 有一次，老师在缅甸曼德勒上课的时候，有时间去伊洛瓦底江旁边最高的山上那个寺庙去拜拜。 Suatu hari Lalu mengajar di kota Mandalay, kota kedua terbesar di Myanmar, di Burma. Pada waktu senggang, Lalu pergi ke satu tempat. Sungai yang terbesar itu Sungai Irrawaddy. Di pinggir satu sungai itu ada satu gunung, di atas Sansang itu sebenarnya. 最高的山那个寺庙去拜拜。 Gunung yang tertinggi di sepanjang Sungai Irrawaddy itu ada satu wihara. Lalu ke sana punya kesempatan menyempatkan diri di situ untuk kasih hormat. 那个大殿啊，当然就放了一尊释迦牟尼佛嘛。 Nah, di altar utama dari wihara tersebut, kuil tersebut, di depannya itu ada satu rupang atau arca Buddha Gautama. 你们有没有去过寺庙过？ Pernah ada yang masuk ke wihara, ke kuil? Ada yang pernah? Ada nggak? Yo. 通常寺庙的大殿会不会摆什么样的动物？ Kalau di altar utama dari satu kuil atau wihara besar, apakah mungkin ada satu rupang atau patung binatang? 你想想， Di altar utama. 你想想看，你看过什么动物？ Kalau ada, biasanya apa? Simbolis dari binatang apa? Lau, kuda, singa, bukan juga, bukan, naga, bukan, gajah, tasian, bukan juga. Yang langsung temui bukan itu. 老师看到什么？ Lalu lihat apa? Ada satu rupang hewan di altar utama. 看到了一只小白兔啊！ Rabbit, kelinci putih yang kecil. 老师走到全世界去，从来没有看过那个大殿放小白兔让人家拜。 Lalu keliling dunia, banyak negara di dunia ini belum pernah masuk satu kuil atau wihara yang altar utamanya ada satu kelinci putih sebagai objek apa namanya penghormatan. 我问义工，义工也不知道，我就请义工把那个庙祝请过来。 Lalu relawan yang bantu di situ, lalu tanya, kenapa di tengah altar utama ini ada patungnya apa kelinci putih? Dia nggak bisa jelasin. Lalu bilang coba kalau gitu minta kepala kuilnya boleh nggak? 我说你们这个寺庙为什么会拜兔子呢？ Lalu kemudian ditanyakan, kenapa di altar utama dari kuil yang besar ini, kok di tengah-tengahnya itu adalah rupang dari kelinci putih? 他就告诉我，释迦牟尼佛要成佛之前，有500次的转世，其中一世就是当兔子，就是生活在这座山上。 Kepala wihara itu lalu menjelaskan bahwa sebelum kelahiran yang terakhir sebagai manusia, Buddha Sakyamuni waktu itu kan Pangeran Siddhartha. Setelah itu dia tidak terlahir, tidak mati lagi, mencapai pencerahan. Tapi sebelum dia kelahiran sebagai calon Buddha, dia sudah mengalami proses 505 kali punya kelahiran sebagai calon Buddha, namanya Bodhisattva. Terlahir dalam berbagai bentuknya, tidak selalu sebagai manusia atau pertapa atau raja. Ada satu kali terlahir sebagai kelinci, dan kelinci itu adanya diyakini adalah di gunung ini, yaitu di Burma, di Myanmar. 所以他们才做了一尊兔子在大殿，也供人家膜拜。 Jadi untuk mengenang kejadian tersebut, pernah di gunung itu calon Buddha yang dalam proses menyempurnakan paramita. Paramita itu adalah kesempurnaan dari kebajikan. Pernah sebagai seekor kelinci, maka tempat itu untuk bisa mengenang dibuatkan kelinci putih di tengah altar utama. 所以人只要好好做，就有可能越来越好。如果没有好好做，
有可能就从人再变为动物了。 Oleh sebab itu, dalam kehidupan ini manusia sangat tergantung apa yang dia lakukan. Yang kita lakukan baik, hal yang baik menanam, maka di kelahiran berikutnya kita akan menuju lebih baik dan lebih baik. Tapi dalam kehidupan ini kita sia-siakan, kesempatan baik tidak dilakukan, malah kita lakukan yang negatif. Bukan hanya hidup kali ini negatif, kita menanam hal yang kurang bagus. Di kemudian hari, kelahiran belum tentu sebaik manusia. 所以以后这些蟑螂、老鼠啊、蚂蚁啊、蚊子，它也是有生命的。 Oleh sebab itu, binatang-binatang kecil, apapun bentuknya, jangan selalu pakai kita manusia ini mah tidak berharga. Kecoa buat kita tidak berharga, tikus buat kita tidak berharga. Mungkin kita nggak perlu pandangan kita sampai seperti itu. 所以，如果遇到鱼生病的、肚子翻过来的，你的手就放在水族缸外面，跟它调。 Kemudian ikan, ada yang punya hobi ikan, piara ikan, bukan hobi makan, hobi piara ikan. Nah, kalau ikan itu di kolam atau di akuarium, kalau perutnya sudah mengambang, sudah miring atau mau ke atas, artinya ikan itu mungkin bisa mati, gitu ya. 老师下课以后再传一张图片给你们看。 Nanti Rosa akan forward satu testimoni ke grup WA kita. 有很多人喜欢养那个金龙鱼的， Ikan arwana tahu? Arwana. Nah, tidak sedikit orang yang hobi ikan ini. 你们这里有没有人养？ Jambi ada nggak yang hobi ikan arwana? Ngomong, justru ayam yang kecil. 那你就知道，那个金龙鱼有些脊椎骨会歪掉嘛，啊， Ikan arwana ada yang tulang belakangnya itu sedikit bengkok, ya. 那个有没有得医？ Bisa nggak diobatin, dilurus? Nggak bisa. 啊，那一条，它那一条金龙鱼啊，大概新加坡币15000块。 Jadi ada sekosial. Nah, kisah ini di Singapura, orang yang piara itu ikan arwana mungkin luar biasa bagus kali ya. Di Singapura itu nilainya $15.000 Singapura, berapa duit? 找了很多医生还是没有办法。 Lalu dia punya tulang ada bengkok, skoliosis. Ke dokter hewan sudah coba, nggak bisa diapa-apain. 他下班，因为他是早晚嘛，下班之前就帮那一条金龙鱼调整。 Lalu pemiliknya ini adalah seorang bos. Jadi seorang pengusaha di kantornya itu pada waktu kerjaan selesai sebelum pulang dia kasih waktu terapi kepada ikan arwana di akuarium. 调了45分钟， Sore itu sebelum pulang dia terapi 45 menit. 隔天上班去看，哇，直起来了。 Maka dia tinggal, dia pulang. Besoknya waktu masuk kantor, pertama-tama dia lihat ikannya itu. Kemarin sudah terapi, ternyata sudah lurus. Tulang belakangnya sudah lurus. 因为他之前都有拍照， Dia setiap kali suka fotoin. Hobinya ikan itu dia sering foto. 因为直起来，然后他就拍照跟我讲， Lalu setelah lihat kemarin 45 menit terapi, pagi ini buka kantor sudah foto, itu tulang udah bagus lah gitu. Lapor sama laos. 因为他听老师讲，人脊椎侧弯啊，或是头背啊，都可以好起来，那鱼也一样嘛。 Jadi dia itu adalah suatu apa ya? Dengan Rasul bilang ketemu orang yang punya kasus tulang belakang bengkok ke kiri kanan atau bengkok ke depan belakang skoliosis, terapi bisa bertahan sembuh. Jadi dia dengar itu, nggak ada salahnya saya coba sama ikan saya. Ternyata hasilnya benar. 老师也遇到过，那个猫啊、狗啊被车子碾过去啊，下半身都不能够动啊。 Rasul juga lihat ada kucing ataupun anjing yang tergiring mobil, lalu apa tulang belakang atau apa gepeng atau patah lumpuh nggak bisa jalan. 通常那个是肯定会死掉。 Umumnya kalau binatang itu kaki nggak bisa gerak, dia nggak bisa hidup atau dia nggak bisa bersaing, dia pasti akan mati. 他们用长绳结救它，都把它救好了。 Kemudian orang-orang terapi dia binatang yang kecelakaan itu bertahan
dia bisa baik lalu bisa hidup. Selesai. 就好像我们家猫生小猫， Seperti juga Oh, Lalu juga pernah pelihara kucing. Kucing itu waktu melahirkan punya anak-anak. 其中一只生下来的时候，后腿都是直的，没有力量，只有2只脚可以爬。 Salah satu dari anak kucing itu yang sudah baru dilahir, kaki belakangnya itu kaku lurus, nggak bisa gerak. Yang bisa gerak depan, jadi yang belakang ikut. 以老师的经验像这一种猫是一定死掉的。 Dari pengalaman Lause, kalau kelahiran anak kucing seperti itu ada kelainan, ada cacat, umumnya tidak survive, susah bertahan hidup. 我太太就抱着猫的这个地方跟腿，小妈妈调整了。 Lalu istri beliau, ya, di Lause, itu pegang anak kucing itu di sisi belakangnya, dari punggung sama kakinya. Begitulah di kanan. 就这样调整了1次而已哦。隔天小猫母猫就把小猫带去藏起来。Setelah diterapi hanya sekali itu diterapi. Besoknya induk kucing itu bawa anak kucing yang kakinya yang kelainan itu dia bawa disembunyikan. 1个礼拜，小猫跑出来了。 Setelah 1 minggu kemudian anak kucing itu muncul keluar. 我们去看那一只猫，腿好了。 Anak kucing ini kan itu hari di terapi yang terlahir kakinya kaku, kaki belakangnya. Ternyata seminggu kemudian setelah dia muncul, diperhatiin kakinya sudah bisa gerak sama normalnya. 这些都带给我们有很好的经验。 Kejadian itu adalah pengalaman yang sangat berharga. Kita lihat, kita tahu hasilnya. 有些小孩子生下来有什么先天上的障碍，一样可以调整的。 Maka kalau ada bayi yang lahir ternyata ada kelainan, kekurangan ini itu sama prinsipnya terapi. 孕妇一样可以。 Calon ibu yang belum melahirkan kan masih hamil, boleh terapi, boleh diterapi. 那老师也遇到产前检查的时候医生建议他要流产，因为小孩子的脑部有问题。 Ada satu calon ibu masa kehamilan, dia periksa sama dokter. Dokter bilang ini kelihatannya ini anak 1 hari akan ada kelainan karena di kepalanya tuh ada yang kurang beres. Apakah masih mau diteruskan atau udah digugurkan? 妈妈自己就认真调哦，生下来小孩子也 OK 了。 Ibunya gak nurutin nasihat dokter supaya digugurkan. Dia lanjutkan dalam kehamilan, tapi setiap hari dia terapi. Sampai 1 hari kelahiran bayi itu lahir normal. Ada yang pertama. 这是6月老师在中国上课，一个师姐上来的见证。对， Itu adalah bulan Juni, hari ini bulan 7, bulan 6, sebulan yang lalu. Lalu mengajar kelas di Tiongkok, salah satu peserta kasih sharing seperti ini. 也遇到一个生产前的1个月，扫描看到小孩子吐出。 Lalu seminggu itu benar. 对， Lalu ada satu kasus lainnya lagi. Dia cerita bahwa usia kehamilan tinggal 1 bulan lagi untuk melahirkan. Jadi mungkin bulan ke-8 gitu. Setelah diperiksa teliti, tuh itu kaki sumbing ya. Kalau lahir itu bisa tidak rapat, bibirnya tidak rapat. 认真调整了，生下来，OK 好了。 Jadi sisa 1 bulan menuju persalinan kelahiran, dia terapi tiap hari sampai 1 bulan kemudian lahir normal, tidak ada sumbing. 还有你们